Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibnu Hibban. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Zinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hud. Rasulullah bersabda, lam yad'u biha, tidak berdoa dengannya rajulun muslim, seseorang muslim, fi syai'in, pada sesuatu, qattu, selamanya, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah perkenankan baginya. Orang yang mengamalkan ini 41 kali sehari, maka hidupnya kadang akan mengalami ketakutan, kesedihan, dan kesulitan-kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. At-targhibu fi du'ail karbi wal hammi wal hazan. Ini bab menggemarkan tentang membaca doa kesusahan, kerisauan, dan kesedihan. Artinya apabila kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan risau, dalam keadaan duka cita, maka kita disuruh, digemarkan untuk membaca doa ini agar kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika dalam satu kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu ada riwayat yang berhuruf waw, wa rabbul arsyil karim, ada riwayat yang kadada huruf wawnya, rabbul arsyil karim. Nah, doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menghadapi kesulitan, baik kesulitan dakwah atau kesulitan apapun yang dihadapi, ketakutan, kerisauan. Nah, disuruh memperbanyak doa ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mempertanyakan kenapa ini disebut doa, padahal kalimat-kalimatnya itu tidak ada yang mengandung doa. La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang bersifat hilim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Rabbul Arsyil Azim, Tuhannya aras yang agung. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Rabbul Arsyil Karim, Tuhannya aras. Di situ ada doa. Kenapa ini disebut dengan doaul karbi? Nah, kenapa waktu kesusahan, kesulitan kita disuruh membaca doa ini? Nah, ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, bahwa kalimat-kalimat ini kita baca sebelum kita berdoa. Nah, kita bisa ada apa yang kita minta kepada Allah. Nah, sebelum kita minta kepada Allah, kita baca dulu kalimat-kalimat tadi.
Itu diperkuat dengan yang di bawah ini, warawahu Ahmad wa Turmudi wa Ibnu Majah kama rawahu Tabarani fil Kabir bi ziyadah isrif anni syarra fulan. Palingkan daripadaku ya Allah kejahatan si fulan. Nah, jadi oleh para ulama, sebelum kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesusahan, ketakutan, kerisauan, sebelum kita berdoa baca dulu kalimat-kalimat tadi, hanyar minta kepada Allah. Misalnya kita tanggal sekian mesti bayar hutang, di tanggal 10 biasa bayar hutang, sudah ada janji. Nah, sedangkan untuk membayar hutang itu duitnya kada kelihatan. Mana keadaan duitnya dapatnya nih? Maka tanggal 10 datang orang menagih hutang. Nah, berarti kita dalam keadaan risau, dalam keadaan kesulitan. Nah, menunggu tanggal 10 itu bacalah sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat tadi. Kemudian doa kepada Allah agar dihindarkan dari kesulitan itu. Nah, kemudian ada lagi pendapat ulama yang kedua, cukup membaca itu, kada perlu doa. Artinya kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kada perlu ya Allah, kada perlu, cukup itu aja diulang-ulang. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu aja diulang, kada perlu minta. Nah, maka kesulitan itu akan hilang sendirinya. Di mana dalilnya mereka itu? Hadis qudsi mengatakan, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma utis sa'ilin. Ujar Tuhan, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, ini berzikir aja sehingga kada sempat berdoa, kada sempat minta, maka aku beri dia dengan yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta itu. Nah, jadi kalau kita berzikir, ini ke zikirnya kada ada minta ya Allah hilangkan kesedihan, kada minta, coba baca aja zikir ini, Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila datang sesuatu perkara yang mengejutkan, ada kabar datang nang kada nyaman, qala beliau mengata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rawahu Turmudi. Ini kita ada mendengar apa nang kada nyaman di hati kita, ada mendengar apa nang rasa susah di hati kita, baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat engkau aku minta pertolongan, artinya. Wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrub. Rasulullah bersabda, doa orang yang dalam keadaan sulit menghadapi masalah apa, baik itu urusan dunia, baik urusan agama, pokoknya berada dalam keadaan kesulitan. Nah, ini doanya ujar Nabi, Allahumma rahmataka arju, ya Allah hanya rahmat engkau yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka janganlah kau serahkan aku kepada diriku sekejap mata jua pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan baguskanlah bagiku urusanku seluruhnya. La ilaha illa anta. Nah, ini doanya. Jadi mun hendak berdoa baca nang tadi,
La ilaha illallahul azimul halim tadi baca itu hanya doanya ini. Nah, jadi semuaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ibnu Hibban. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Zinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hud. Rasulullah bersabda, doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berdoa beliau dengan doa itu waktu berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yada'u biha, tidak berdoa dengannya rajulun muslim, seseorang muslim fi syai'in, pada sesuatu, qattu selamanya, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, ini sama lawan yang di atas tadi. Hendak berdoakah sesudahnya? Misalnya kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang mengajarkan 41 kali. Ulangi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Contoh 41 hanya berdoa lawan Tuhan. Ada lagi ulama yang mengajarkan kalau perlu berdoa-doaan. Ini aja banyak baca. Buktinya Nabi Yunus kada berdoaan sih, ini aja dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Orang yang mengamalkan ini 41 kali sehari, maka hidupnya kada akan mengalami ketakutan, kesedihan, dan kesulitan-kesulitan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab. At-targhibu fil muraqabati wal muhasabah. Kemudian bab selanjutnya menggemarkan pada muraqabah dan muhasabah. Muraqabah itu artinya adalah merasa dirinya ini selalu dilihat Allah, merasa dirinya ini selalu diawasi oleh Allah. Di tempat saurangan, di tempat orang banyak, di rumah, di pasar, dimanapun inya berada, merasa bahwa dirinya itu selalu dipantau oleh Allah. Nah, ini muraqabah. Wal muhasabah dan muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung. Nah, misalnya kita sesudah asar, kita hitung dari subuh, kemana aja kita berjalan, apa aja yang kita perbuat, apa aja yang kita ucapkan, siapa aja yang kita temui, nah kita hitung. Jika itu ada berupa kebaikan, syukur kepada Allah. Jika itu ada berupa dosa, minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu muhasabah. Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu dalam dunia ini, niscaya di akhirat akan mendapat kemudahan dalam hisab perhitungan. Jadi muhasabah ini menghitung. Menghitung ini kada cukup, kada dilanjutkan dengan muakabah ngarannya. Nah, muakabah itu tindakan. Kan muhasabah itu kita menghitung. Dari pagi tadi sampai jam 8 aku ada bertamu ini, si ini yang ku perbuat ini. Wah, aku ada kesalah tadi. Nah, itu muhasabah. Itu mesti dimuakabah, ditindak. Oh, kalau kayak ini aku mesti istighfar nih. Nah, istighfar itu artinya muakabahnya, tindakan terhadap dirinya. Dari jam 8 sampai jam 12 tadi aku ada makan ini, ampun orang ini makan ini lah. Kalau sempat bepadah, ampun tak makanku tadi. Nah, itu mesti ada muakabah. Tindakannya apa?
datangi orangnya minta halal, minta ridha kepada nang ampun makanan nang dimakan itu. Jadi kalau hanya sekedar muhasabah itu kali cukup, mesti diiringi dengan muaqabah. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, "Inna makhaffal hisab ala qaumin hasabu anfusahum bid dunya." Hanya saja di akhirat itu mudah dihisab apabila mereka dalam dunia sudah menghisab diri mereka itu. Kan di akhirat apalagi yang dihitung. Maksudnya menghitung berdahulu, menghitung tiap hari. Kayaknya subuh menghitung nang malam tadi kemana-mana aja berjalan, apa-apa aja yang dilihat, apa-apa aja yang diucap, apa-apa yang didengar, dihitung. Bila baik, nah alhamdulillah, mudahan diterima Allah. Bila kada bagus, minta ampun. Hari-hari macam itu aja, pagi sore. Di akhirat ini mati, kada ada lagi hitungannya. Ini sudah dalam dunia dibereskannya perkaranya. Nah, jadi muraqabah itu merasa bahwa diri selalu diawasi oleh Allah, kemudian muhasabah.